Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat Posko media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan ini kami dari Malang Posko Media ada program baru, kuliah 7 menit Kultum Mas Pimret. Harapannya untuk menunggu waktu berbuka, kita saling berbagi, memberikan pencerahan dalam agama, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mari kita mulai kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sumarahatan ikhwan minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa rasulin wa sahabati wa tabi'in wa jandal muqarrabin wa syekh Abdul Qadir Jailani wa hadrat Asy'ari Masyari wa furuh wa semua musannif fi hadzal kitab mukhtarus hadis Nabi Abdullah Hashimi syawlahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal tu'ammaku fid din fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan fakhudhu minhu ma tutiqun wa innallaha ta'ala yuhibbu ma dama min amalin shalih wa in kana yasiran. Rawahu Abi Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu buah hadis disebutkan, iyyakum, takutlah kamu semua, kata Kanjeng Nabi, wa ta'ammuqa fiddin. Wa ta'ammuqa fiddin artinya takutlah kamu ngeliwati batas dalam beragama atau berlebihan dalam beragama. Dalam bahasa agamanya disebut dengan ghulu. Ghulu itu berlebihan dalam beragama. Kenapa tidak boleh? Fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Kata Kanjeng Nabi, fa innallaha astuhune Gusti Allah, sesungguhnya Gusti Allah itu qad ja'ala, telah menjadikan bahwa agama itu sahlan, agama itu mudah. Fahudhu, maka ambillah dari kamu semua, minhu, saking agama, tutikun, selagi kuat apa yang kita bisa lakukan. Artinya dalam beragama kita tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kemampuan kita dalam melaksanakan. Makanya dalam syariat agama, ketika kita melakukan syariat agama sesuai dengan kemampuan kita, tapi ketika ada larangan maka wajib untuk meninggalkan keseluruhannya. Wa innallaha ta'ala yuhibbu ma dama min amalin shalih. Wa innallaha lan setuhune Gusti Allah, dan sesungguhnya Gusti Allah iku yuhibbu, seneng, demen Gusti Allah itu madama min amalin soleh, kepada perbuatan yang langgeng, min amalin soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh, tapi dilakukan langgeng atau istiqomah. Wa in kana yasiron, meskipun yang dilakukan itu sedikit tapi istiqomah. Nah, rawahu Abi Qasim. Hadis diriwayatkan oleh Abi Qasim. Dalam hadis ini disebutkan sudah jelas bagaimana ketika kita beragama jangan berlebih-lebihan. Bagaimana berlebih-lebihan itu? Contoh misalnya dalam puasa itu ada rukhsah, ada keringan yang Allah berikan kepada mereka yang sakit, mereka yang dalam perjalanan. Orang tahu sama dokter sudah dikasih tahu jangan berpuasa karena sakitnya itu sudah sangat kronis, sangat parah, tidak boleh puasa. Tapi dia merasa dirinya itu kuat dan mampu sehingga dia terus berpuasa. Akibatnya apa? Akibatnya malah memperburuk kondisi kesehatannya. Inilah yang disebut dengan jangan berlebihan dalam beragama. Karena itu
diukur dalam kemampuan badannya, oh tidak mampu dalam berpuasa, maka boleh dalam agama untuk tidak berpuasa. Karena alasan apa? Alasan sakit. Begitu juga dengan yang rukhsah dalam berpergian. Misalnya berpergian jauh dalam kondisi yang payah, boleh untuk tidak puasa. Ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan, bisa digunakan. Kalau memang tidak mampu, gunakan keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ada lagi, dalam satu buah riwayat disebutkan, Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, Kanjeng Nabi, saya ini kalau siang tidak pernah makan. Saya kalau satu harian siang tidak pernah makan. Oleh Kanjeng Nabi, loh kenapa tidak makan? Saya ingin setiap hari itu puasa full Kanjeng Nabi. Karena saya ingin beribadah puasa terus menerus, sehingga menjadi amalan soleh bagi saya. Apa kata Kanjeng Nabi? Janganlah kamu berlebih-lebihan. Saya ini ya Nabi, tapi juga tetap makan ketika waktu siang hari. Kalau kamu mau ingin puasa yang bagus, puasalah seperti puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa. Itu akan lebih baik gitu loh. Kemudian ada lagi yang tanya para sahabat kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya itu kalau malam tidak pernah tidur. Loh, kenapa kamu tidak pernah tidur kalau malam hari? Iya Kanjeng Nabi, setiap malam waktu 1 malam saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena saya ingin memanfaatkan waktu malam untuk selalu beribadah kepada Allah. Kanjeng Nabi pun mengingatkan kepada sahabat tersebut, nah, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Tetaplah kamu tidur, baru di sepertiga malam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk bermunajat kepada Allah, meminta hajat-hajat yang terbaik, tapi tidur tetap, karena hak badan tetap ada, harus digunakan, yaitu untuk beristirahat. Nah, karena itulah gunakan waktu sebaik-baiknya. Kapan waktu tidur, kapan waktu beribadah. Nah, itu makanya dalam agama tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Ada porsinya. Kanjeng Nabi, saya kalau malam tidak pernah bergaul dengan istri saya. Karena apa? Saya ingin memanfaatkan malam begitu panjang untuk beribadah kepada Allah. Apa kata Kanjeng Nabi? Janganlah berlebihan dalam agama. Saya ini juga Nabi, tapi kalau malam tetap dibagi waktunya. Kapan berhubungan dengan suami istri, kapan juga beribadah kepada Allah, kapan sholat tahajud, itu sudah dibagi. Ada waktu, ada hak yang harus tetap dipenuhi, sehingga tidak menyusahkan diri kita sendiri. Makanya dalam beragama, maka di sini disebutkan fa innallaha ta'ala qad ja'alahu syahlan. Sesungguhnya Allah menciptakan agama itu untuk kemudahan. Yang mudah-mudah saja bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidur malam, waktukan untuk gunakan untuk waktu untuk istirahat. Ketika sepertiga malam bangun, kita bermunajat kepada Allah. Kalau sekarang kira-kira jam 4 lah, jam 4 bangun. Jam 4, kalau sekarang sahur itu setengah 4 lah. Jam 3, setengah 4 sudah sahur. Setengah 4 kita sahur, kemudian bangun. Setelah itu persiapan sahur, dan kemudian persiapan sholat subuh. Sebelum sholat subuh bisa kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat bisa kita gunakan. Karena itu adalah waktu terbaik sepertiga malam. Makanya kenapa dalam bulan Ramadan, ketika berbuka itu disegerakan bagian daripada sunnah, dan ketika sahur diakhirkan waktunya, itu juga bagian daripada perbuatan sunnah. Itu agar memudahkan kita, membagi waktu kita, agar setelah sahur tidak lagi tidur, tapi mempersiapkan diri untuk waktu sholat subuh. Coba bayangkan kalau kita sahur jam 12 malam, sahur jam 1 malam, kondisi perut kenyang, kemudian ngantuk, kira-kira ya sholat subuhnya iso bablas. Karena itu manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Wa innallaha ta'ala yuhibbu ma dama min amalin sholih wa in kana yasiran. Sesungguhnya Allah itu senang dengan perbuatan yang istiqomah, meskipun sedikit yang dilakukan. Inilah banyaklah kita berbuat baik meskipun sedikit, tapi istiqomah kita lakukan. Contoh yang paling mudah, misalnya kita dawamkan setiap hari ba'da subuh, misalnya baca Waqiah,
Harapannya apa? Agar pagi tidak ngantuk, tidak langsung tidur, tapi kita bisa mengaji. Itu terus kita dawamkan bagian daripada amalan yang soleh, amalan yang disenangi oleh Gusti Allah. Daripada kita satu hari full maca waqiah, setelah itu selesai, nah Allah lebih senang dengan perbuatan yang sedikit tapi istiqomah yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kebaikan kita bersama. Wa'alafu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.